Babul azani utawi bab mertelaken azan fi uzunil mauludi kang tetep ing dalem kupinge bocah kang den lahiraken. Rawaina ngriwayataken ingsun fi sunani Abi Dawud ing dalem pira-pira kesunatane Abi Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa ghairi malan liyane Abi Dawud lan Tirmidzi an Abi Rafi' radhiyallahu anhu Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang dadi pamerdekane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi kang dadi utusane Gusti Allah sun tingali azana kali ngazani sapa Kanjeng Nabi fi uzunil hasani ing dalem telingane Said Hasan bin Ali kang dadi putrane Ali khina waladathu ing dalem ari kalane nglahiraken ing Hasan sapa Fatimatu Fatimah bisolati sapa Fatimatu bisolati klan salat radhiyallahu anhum bisolati klan rahmat radhiyallahu anhum. Arti azan bisolah. Arti azan itu tidak bisa dirubah. Jangan dirubah-rubah, ya ora usah ditambahi. Karena tauqifi dari Rasulullah. Arti walaupun azannya orang yang melahirkan, yang sebelah kanan diazani, sebelah kiri diqomati, ya tetap azannya seperti azan sholah. Hayya 'alas sholah, ya panggang ngono. Hayya 'alal falah. Nek qomati ya pangga qad qomati sholah senajan ora arep salat. Hayya 'alas sholah senajan ora arep senajan tidak akan sholat dipanggil hayya 'alas sholah. Ayo dipanggil ben gelem sholat. Seperti azan di kuburan terus diqomati. Itu juga demikian azannya ya azannya sholat. Kemudian di dalam iqomah ya iqomah sholat. Jangan ditambah-tambahi. Ganti-ganti qad qomatil qiyamah lah ini apa ini? Anggai model-model. Niku biasanya orang yang merekayasa di dalam makna-makna yang ada gak ngerti itu tauqifi. Yang layak berarti lek krono iki menunggu kiamat berarti qad qomatil qiyamah, tidak qad qomati sholah. Nah, niku sami dengan itu juga ketika kita berdoa diakhiri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita akan berpisah juga demikian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Niku kalau kita lihat maknanya kan ya ora pas tolak kita ndonga nang pangeran. Subhana rabbika ma suci ingsun ma suci akan ingsun kelan ma suci ini pangeran sira. Lho sira ku sapa? Lha ngene Rabbi kang dadi pangeran Rabbil izzati kang mengerani pangerane wong zat kang mulya, pangeran kang dadi zat kang mulya, amma sanging perkara yasifuna kang padha nyifati sapa kufar. Tapi karena itu Quran jangan dirubah. Ya wis ngono iku. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun niku Kanjeng Nabi. Subhana rabbika rabbil izzati Gusti Allah dawuh nang Kanjeng Nabi. Ya ngono iku jangan dirubah. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Jangan merubah Quran.
Itu juga seperti ketika kita wiridan akan zikir sing ana nawaitu dzikra taqarruban ilallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ada itu di dalam Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Walaupun orang banyak jangan terus diganti fa'lamu annahu la ilaha illallah. Lah iku mereka ya salah napa diganti barang fa'lamu annahu la ilaha illallah. Fa'lamu jadi fa'lam iku dawuh Gusti Allah afdhalu dzikri qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan dirubah dengan fa'lamu annahu la ilaha illallah, ya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah. Ora usah dirubah-rubah. Seperti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nek sing ya ayyuhan nafsul mutmainnah yo ora usah ya nafsu niku muannas ya ayyatuhan nafsul mutmainnah di Qur'ane ya ngono iku ngoten lho. Ndak usah kayak model-model marakno modal madil. Nah ikan olahnya orang-orang yang kurang begitu ngerti mana yang ta'abudi, mana yang ta'akuli. Ya seperti di dalam sholat ini kok Fatihah ngoten. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati asalih alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya ghaib jadi mukhatab niku iltifat. Ya faedah biar kita ndak bosan di dalam membacanya. Jadi ben ganti-ganti kan ada talazut, ada kenikmatan. Ngoten. Cara jan maknune ngoten. Kala jamaatun aja terpengaruh karo aja gampang tira-tira karo wong. Aja gampang tira-tira. Seperti doa. Doa itu yang mestinya awalnya itu hamdalah terus sholawat baru dungo. Nah yang terjadi kebanyakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afin Allah terus sholawat dan seterusnya. Ya ndak masalah tapi gak dapat kesunatan. Kesunatannya niku awali alhamdulillah terus sholawat baru dungo, nanti diakhiri ngoten, diakhiri dengan alhamdulillah dan sholawat. Adi melane akhirnya niku misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. Ngoten. Tidak zaman lihat dan Fathul Mu'in di Ana di mana-mana pun itu gitu. Awalnya alhamdulillah terus sholawat, akhirnya ya alhamdulillah dan sholawat. Lah yang terjadi sholawat dhisik niku mungkin tapi dulu itu ketika kita mendengarkan kiai kita berdoa dengan membaca sholawat karena setelah zikir. Tata kramane zikir setelahnya zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La ilaha illallah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niku gitu. Karena setiap zikir kepada Allah kesunatan dibarengi dengan zikir kepada Nabi Muhammad karena warofa'na laka dzikrak. Nah, biasanya ngoten iki lah, sholawat yang akan doa itu sholawat sing pertama niku sholawat setelahnya zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terus baru donga alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nah, kalau dari yang tidak diawali dengan zikir, dia tidak asalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah terus donga. Gak diawali itu langsung donga. Niku ya enggak ada kesunatan sholawat terus hamdalah terus sholawat. Ya hamdalah sholawat terus doa. Jadi hamdalah sholawat doa. Niku carane ngoten anune diterapno di kitab. Tapi bagaimana baca sholawat ya gak masalah. Pokok tidak menganggap sunat bi khususihi. Tapi kalau setelahnya kita zikir itu memang kesunatan untuk baca sholawat. Karena zikir niku cara anune nggih diambil dari kanan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu diambil sangka nafsun, terus mari ngoten nang ruhun, marno nangge mulai sangka kolbun nafsun ruhun sirun, di sangka kolbun dijukuk namaring nafsun terus nangge ruh terus nangge sirun, lah bari setelahnya sirun sirul asrar. Sirun niku Nabi Musa, sirul asrar niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing didhawuhaken kalian Allah, al insanu sirri wa ana sirruhu. Menungso niku rahasia ingsun rahasiane Gusti Allah. Mulane apa yang terjadi pada diri manusia niku yo kita balekno kabeh niku wis asline saka pangeran kabeh. Olahe pangeran, kainane pangeran. Apa yang dilakukan oleh manusia semuanya niku nggih iku penggaweane pangeran. Mulane semuanya makhluk itu adalah sifatnya Allah sing namanya sifatul af'al, sifatnya penggaweane Allah, di mana sifatnya penggaweane Allah niku tidak mutasil, tidak munfasil. Jadi sifat sing ora mutasil dengan Allah Ta'ala dan tidak munfasil dengan Allah Ta'ala niku makhluke Gusti Allah. Makanya Allah tidak gandeng dengan kita, juga tidak pisah dengan kita. Karena tidak bisa dengan kita, jangan kita bayangkan Allah di atas langit. Niku mujasim, berarti akhirnya bertentangan karo dawuhne Allah, laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tidak ada di arah, tidak ada di jihad, tidak di mana-mana. Allah tidak jauh dari kita, tidak dekat dengan Allah dekat dengan kita, tapi dekat tidak dengan jarak. Makanya didhawuhna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau manusia itu sebagai sirinya Allah, Allah sebagai sirinya manusia, terus sehingga Allah Ta'ala dawuh, ketika Nabi dawuh, man arafa nafsah faqad arafa Rabbah. Siapa yang tahu pada dirinya bahwa dirinya itu tidak ada, maka akan tahu yang ada adalah Allah. Siapa yang tahu dirinya adalah orang yang tidak berdaya, tahu yang berdaya adalah Allah. Siapa yang tahu dirinya tidak berkuasa, tahu yang berkuasa adalah Allah. Dan Allah Ta'ala jadikan menungso niku dengan
desain yang sangat sempurna didhawuhna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu oleh Allah Ta'ala dijadikan dengan desain yang sangat sempurna, yaitu sebagai miniatur dari segala sesuatu. Makanya apa yang terjadi pada alam juga terjadi pada diri manusia. Yang terjadi pada diri manusia diungkapkan pada alam. Dalam hal niki sakniki di alam ada corona. Korun niku lek di Quran mesti korun. Korun itu orang yang asalnya melarat, belajar kepada Nabi Musa dan kemudian diajari ilmu kimia sehingga bisa bikin emas, yang sehingga menjadi kaya raya. Setelahnya kaya raya tidak mengakui kepada Nabi Musa, malah justru ingin menyesatkan Nabi Musa karena sudah menganggap dirinya sebagai orang yang sukses, orang yang kaya, tidak ingat lagi dengan Nabi Musa. Berarti korun niku ahli kimia. Makanya corona niku kimia niku asalnya. Virus niku saka kimia niku gaenane menungso. Dan juga gitu sing gawe niku sapa? Sing niku ya wong sing merasa sombong, merasa sukses, sudah merasa berkuasa seperti Korun yang kemudian dalam tugasnya ya padha karo tugase Korun menyesatkan orang. Jadi yang kita tahu kemarin di dalam ketemu dengan orang Islam, kesunatan untuk salam, untuk salaman. Maka corona mencegah kita untuk bersalaman. Bahkan kalau kita pelajaran kemarin bahwa ketika kita wahing itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala, sehingga kalau kita wahing karena itu sebagai kenikmatan, kesunatan baca alhamdulillah wa aqallul hamdi wa tasmid dengan mengeraskan suara di alhamdulillah. Kan kalau orang yang wahing mengucapkan alhamdulillah, kesunatan didoakan yarhamukallah. Nah, dan dijawab yaghfirullahu lana walakum to yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, sekarang orang yang wahing malah justru dianggap penyakitan, dianggap sebagai orang yang membawa virus. Mulane polisi barang niku sakniki lek karo wong wahing wedi. Ana wong wahing, ana wong watuk takut. Masya Allah. Lani bayana nahnu rasul idza atau sarajulun minal qaum wa qala assalamu alaikum wa qala Rasulullah wa alaika wa ala ummik sumakal idza atasahadukum falyahmadillah kon maca alhamdulillah. Malah kemarin juga kita di dalam pelajari di dalam hadis bahwa ketika ada orang bercerita, ada orang berbicara, kemudian di tengah-tengah berbicara itu kok wahing, ini menunjukkan bahwa dia itu sodako, dia niku jujur, dia niku bener. Anu ngoten piye kate sitengan ya.
iza atau safi sholati yusahabu ayakul alhamdulillah wa yusmu nafsah. Waktu sholat mawon masih kesunatan untuk baca alhamdulillah walaupun tidak dikeraskan. Jadi kenapa? Karena wahing itu merupakan nikmat karena apa? Kemarin dikatakan lek tasawuf kalau di situ angop itu minasyaitan, makanya harus dicegah. Lah kalau utos orang wahing sebabnya mahmud, sebabnya adalah perkara yang dipuji, ini ku jisimi ringan, menunjukkan dikilatil akhlak wa takhfifil hida, bahwa di dalam perutnya niku gak banyak kecampuran sesuatu, di dalam perutnya itu ringan, enteng, gini ku tidak banyak makan. Makanya di situ amrun mandubun ilah disunatkan. Dan wahing itu yudhifu syahwat wa yushilut ta'at, mempermudah untuk melemahkan syahwat dan mempermudah taat. Niku wong wahing. Sakniki wahing malah justru dianggap kena corona, makanya membawa virus. Niki sing menjadi aneh tante ngriku, menjadi aneh. Jadi lek ndelok kaya niku malih ya siji teko kimia, nomor loro niku korun niku selalu sing asalnya taat akhirnya malih merubah Mbah Lilo memusuhi dateng syariat Nabi Musa. Makanya sing asale Jumatan nang masjid karo kuruna ora oleh, sing asalnya jamaah dengan kuruna gak oleh, tapi yang di pasar silakan diteruskan. Sing di pabrik-pabrik silahkan diteruskan. Iku sifati korun. Karena sugih banget korun niku pancene. Nah, sifati korun. Insyaallah. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa ketika ada orang cerita, ada orang mengatakan, kemudian kok di tengah-tengah mengatakan itu wahing, itu menunjukkan kata-katanya itu betul kan, ngoten nggih. Kata-katane iku bener. Saniki lek wong wahing ini harus dijauhi mergo membawa virus. Lek ana wong wahing harus disemproti ngono disemproti karena jarene nggawa virus. Aneh gini ku oleh niku wau oleh korun niku wau. Corona niku saka korun niku mangsa ahli kimia sing sugih terus memutarbalikkan fakta sampai merekayasa orang disuruh mengaku pernah dizinai karo Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi untung Nabi Musa niku dijaga, jaga karo Gusti Allah. Dan
akhirnya nanti yo mati nih wong sing gawe virus niku ya kaya Korun ambles. Korun kan matine ambles to. Nah, bondone ditinggalno. Qala jama'atun min ashabina yusahabu dan sunataken apa ayu azana dan uzu dan azani apa fi uzunihi uzune maulud al yumna kang tengen wa yuqimatu ayu azina mawon yusahabu apa ayu azina yen to ngazani sapa wong sing berhak ya bapake fi uzuni ing dalem azani maulud al yumna kang tengen wa yuqimalan ngomati sapa wong as-sholata ing salat mungkin masalah fi udune dalam udune maulud al yusrat. Jadi komai salat itu panggah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah niku komai salat. Ini komang padha nek waktu ngubur wong mati nggih ngoten. Lah kenapa orang mati kok dikomati, dikazani? Imam Ibnu dalam hadis dikatakan idza wafaqa insal mayyit al adzana yukhaffiful azab. Ketika ada orang mati dikubur bersamaan dengan adanya azan, maka akan diringankan dosanya, akan diringankan siksanya. Azabnya diringankan oleh Allah. Nah, hadis yang semacam itu loh mesti kan bersamaan. Ketika apa itu namanya Rasulullah mengatakan semacam itu melakukannya sesuatu pada waktu sesuatu yang lain dan tidak waktunya, kita ya disunatkan untuk melakukan seperti halnya dikiaskan dan ikhram. Rasulullah itu niat ikhram setelahnya sholat. Karena Rasulullah niat ikhram setelahnya sholat, maka ketika kita sholat, yo fi zahirun sudah langsung niat ikhram. Kalau kita tidak sholat kesunatan sholat ikhram. Demikian pula ketika bersama dengan azan akan mendapatkan keringanan supaya bersamaan ya diazani itu aja seperti manhajnya Imam Syafi'i macam itu. Wa qad rawaina lan teman-teman mriwayataken ingsun fi kitab Ibnu Sani anil Husain bin Ali radhiyallahu anhu makal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida manutai sapane wong wulida den paringi lahu kudiman sapa mauludun dan paringaken lahu maring man sapa mauludun. Wong duwe anak ngono lho. Fa azana mongko gelem ngazani sapa man fi uzunihi ing dalem kupinge maulud. Al yumna kang tengen wa aqamalan gelem ngomati sapa man fi uzunihi ing dalem kupinge maulud al yusra kang kiwa lam tadurruhu mongko ora bahayani ing man sapa umusibyan setan kang aran Ummu Sibyan. Tapi hadis itu isnadnya dhaif. Walaupun toh hadis niki sanadnya dhaif,
untuk fadhailul amal kita lakoni. Karena sanadnya dhaif bukan berarti niku hadisnya salah. Karena kadang-kadang sanadnya itu dhaif, hadisnya bener, hadisnya iku sanadnya sahih, hadis aku matane sahih tapi ndak bener. Ngoten biasa ya kok wonten sing ngoten. Pun Allah alam bisawab. Al-Fatihah.